Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Materi ini sangat mudah untuk dipahami apabila kalian telah memahami cara perkalian bersusun dan pembagian bersusun yang telah saya share pada video sebelumnya. Jika kalian belum begitu memahaminya, boleh buka kembali video yang telah saya bagikan tentang perkalian dan pembagian bersusun. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang harus kalian perhatikan dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat adalah bagian ini. Nah, bagian yang harus kalian perhatikan. Ketika bilangan positif dikali bilangan positif, ini maksudnya bilangan positif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Jadi hasilnya juga bilangan positif. Jika bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jadi perhatikan baik-baik. Sama-sama positif, hasilnya positif. Kemudian sama-sama negatif, hasilnya positif. Jadi ketika tandanya sama, maka hasilnya positif. Entah itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya positif. Kemudian lihat lagi, bilangan positif dikali bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, dua tanda ini berbeda, satu positif dan satu lagi negatif, maka hasilnya adalah negatif. Begitu juga dengan ini, satu negatif dan satu lagi positif, maka dia hasilnya akan negatif. Jadi kalian mudah mengingatnya. Lihat, apabila tandanya sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya pasti positif. Untuk perkalian dan pembagian ya. Kemudian apabila dia berbeda tanda, seperti bagian ini, satu positif dan satu negatif, maka hasilnya pasti negatif. Seperti ini. Seperti apa sih penggunaannya? Kita lihat langsung ke contoh soal. Nomor 1, 12 kali negatif 5. Nah, lihat, 12 di sini adalah bilangan positif karena tidak ada tanda negatif di depannya, berarti dia adalah bilangan positif. Sementara pengalinya adalah bilangan negatif. Berarti pada soal nomor 1 ini positif dikali dengan bilangan negatif. Positif dikali bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Maka di situ bisa kita tuliskan hasilnya negatif. Negatif berapa? Tinggal kita kalikan. 12 kita kali 5. Pakai perkalian bersusun seperti yang pernah kalian pelajari. 2 kali 5, 10, simpan 1. 1 kali 5, 5 tambah 1 yang disimpan 6. Jadi hasilnya adalah 60. Jadi hasil dari 12 kali negatif 5 adalah negatif 60. Paham? Berikutnya negatif 75 dikali negatif 23. Di sini negatif dan ini negatif. Tandanya sama, sama-sama negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Berarti hasil operasi dari bilangan ini adalah bilangan positif. Kalau positif tidak usah kita tulis, hanya negatif yang kita tuliskan. Tinggal kita kalikan bersusun. 75 dikali 23. 5 kali 3 berapa? 15, bagian belakang yang kita tulis, 1 disimpan. 7 kali 3, 21 tambah 1, 22. Tidak ada tempat nyimpan, kita tulis semua ya. Lalu 5 kali 2, 10, simpan 1. 7 kali 2, 14 tambah 1, 15. Diapakan? Ditambah. 5, 2, 7, 1. Setiap 3 angka dari belakang kita beri tanda. Ingat titik ya, bukan koma. Jadi hasilnya adalah 1725. Lanjut, negatif 6 kali 4. Tinggal kita lihat, 6 negatif, 4 positif. Negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Kita tuliskan di sini negatif. 6 kali 4, berapa 6 kali 4? 24. Jadi hasilnya adalah negatif 24. Lalu bagaimana dengan pembagian seperti pada soal nomor 4? Caranya kurang lebih sama seperti perkalian, hanya saja kita menggunakan pembagian bersusun. Kita lihat, negatif 125 dibagi negatif 5. Negatif dibagi negatif. Apa hasilnya apabila negatif dibagi negatif? Sama, hasilnya adalah positif.
maka tidak usah kita tuliskan tanda positif di situ, kecuali negatif baru kita tuliskan. Berapa hasilnya? Kita bagi saja 125 dibagi 5. Dibagi 5, 1 bagi 5 nggak bisa. Kalau gitu kita pakai 12. 12 dibagi 5 dapat berapa? 5 dikali berapa hasilnya 12? Yang ada 5 kali 2, hasilnya mendekati tapi tidak lebih ya. Ingat urutan pembagian yang pernah saya ucapkan dulu, bagi, kali, kurang, lalu turun 1 angka. Jangan sampai lupa ya. 2 kali 5, 10. Setelah itu kita kurangkan. 2 dikurang 0, 2, 1 dikurang 1, 0. Kemudian turun 1 angka, ingat hanya 1 angka. 25 dibagi 5, hasilnya 5. 5 kali 5, 25 dikurangkan. Oke, jadi hasilnya adalah 25. Kita lanjut, 144 dibagi negatif 12. Nah, sekarang ini, ayo hasilnya positif apa negatif? 144-nya positif, 12-nya negatif. Berarti hasilnya adalah positif dan negatif, hasilnya negatif. Nah, kita beri tanda negatif. 144 kita bagi dengan 12. 144 dibagi 12. 1 dibagi 12? Tentu saja tidak bisa karena kurang dari 12. Kita pakai 14. 14 dibagi 12. 12 dikali berapa? Hasilnya 14. Jika tidak ada, ambil yang mendekati tapi tidak lebih. Adanya 12 kali 1 ya. 1 kali 12. 12 dikurangkan. Sisa 2. 0 tidak perlu kita tuliskan. Kemudian turun 1 angka. Ingat turun hanya 1 angka. Lalu 24 dibagi 12. Berapa 24 dibagi 12? 12 kali berapa 24? Kali 2 kita coba. 2 kali 2 4. 1 kali 2 2. Ternyata benar. Berarti 24 dibagi 12 dapat 2. 2 kali 12 24 dikurangkan 0. Oke, sudah selesai pembagiannya ya. Jadi hasilnya adalah negatif 12. Contoh soal yang terakhir, negatif 625 dibagi 25. Sama, kita lihat saja negatif dibagi positif. 25 tidak punya tanda negatif di depannya, berarti dia bilangan positif. Negatif dibagi positif, maka hasilnya adalah negatif. Tinggal kita tuliskan tanda negatif di situ. Negatif. Negatif berapa? Kalau kalian tidak tahu hasilnya, bagi dulu kita bersusun. 625 dibagi 25. Jadi ketika membagi bersusun, tanda positif atau negatifnya tidak perlu kita tuliskan. Cukup kita tuliskan dalam bentuk positifnya saja, dibagi 25. 6 dibagi 25 nggak bisa karena 6 kurang dari 25. Kalau gitu kita pakai 62 dibagi 25. Ayo 25 dikali berapa? Hasilnya 62. Kalau 25 kali 1 25. Kalau dikali 2 maka hasilnya adalah 10 1 50. Udah dekat, tapi jangan-jangan ada yang lebih dekat. Kita coba lagi dikali 3. 15 naik 1, 2 kali 3 6 tambah 1 7. Ternyata lebih. Berarti kita ambil yang mendekati tapi tidak lebih ya. Berarti 62 dibagi 25 dapat 2. Selanjutnya 2 dikali 25 50. Kemudian kita kurangkan 2, 6 dikurang 5 1. Kemudian turun 1 angka, 125 dibagi 25. Kira-kira dikali berapa? Kita cari 25 kali 4. 20, simpan 2. 2 kali 4 8, tambah 2 100. Barangkali ada yang dekat. 25 dikali 5. Kita coba lagi. 25, simpan 2. 2 kali 5 10, tambah 2 12. Ada yang pas, berarti hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dikali 25, 125 dikurang 0. Tidak ada lagi yang turun, berarti pembagian sudah selesai. Nah, ini dia hasilnya. Kita tuliskan pada bagian ini ya. Baik. Nah, seperti itu. Jadi negatif 625 dibagi 25 hasilnya adalah negatif 25.
Jadi, perkalian dan pembagian bilangan bulat mirip seperti perkalian dan pembagian yang pernah kalian lakukan seperti biasanya. Hanya saja, kalian harus memperhatikan tanda negatif atau positif. Menentukan hasil negatif atau positif, kalian bisa perhatikan pada tabel ini. Nah, itu dia ya. Demikian, semoga bermanfaat.